Om Swastiastu. Halo sahabat Melajah semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kali ini semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Pada video kali ini saya akan membuat panduan cara menyusun laporan SKP untuk periode Januari sampai Juni 2021 ya. Sesuai dengan surat edaran yang sempat saya baca di grup WhatsApp Guru DPK bahwa untuk pembuatan SKP Januari sampai Juni itu dibuat dan formnya juga sudah di-share di grup WhatsApp. Nah, nanti setelah kita selesai menyusun itu dimintakan tanda tangan ke atasan langsung. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, teman-teman semua, mohon dukungan untuk channel ini. Jadi mohon channel ini di-subscribe. Dan apabila bermanfaat, silakan disebarkan, dibagikan kepada rekan-rekan guru yang lain yang memerlukan, terutama dalam penyusunan SKP Januari-Juni 2021. Nah, sesuai dengan format yang saya dapatkan di grup WhatsApp, itu saya mengacu pada format itu saja dan sudah 2 kali saya koordinasi pada bidang yang menangani pelaporan SKP ini yang dibagi menjadi 2 ya, yaitu Januari, Juni, dan Juli, Desember. Itu apa yang saya kerjakan itu sudah dianggap benar dan sudah ditandatangani ya. Nah, sehingga untuk kali ini saya mencoba untuk membantu bagaimana caranya menyusun laporan SKP itu. Nah, sumber datanya adalah dari Sikepo ya teman-teman ya, dari Sikepo, ini Sikepo saya. Kemudian form yang diberikan itu nanti formnya ini saya akan bagikan di link deskripsi video saya ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman tidak bingung lagi bagaimana di mana mendapatkan form ini. Jadi yang saya unduh ini ada 3. Jadi contoh untuk SKP fungsional, contoh untuk SKP pelaksana, dan contoh untuk SKP struktural. Nah, saya ambil contoh SKP untuk fungsional ini. Nanti saya akan bagikan di kolom deskripsi SKP saya sebagai contoh yang sudah jadi. Nanti teman-teman tinggal mengganti-ganti saja menyesuaikan capaian SKP yang ada di Sikepo-nya masing-masing ya. Jadi ini adalah contoh yang saya udah perbaiki sesuai dengan kondisi Sikepo saya. Dan hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini jadi saya tegaskan bahwa di video ini saya hanya membuat panduan penyusunan laporan SKP dari bulan Januari sampai Juni 2021. Dasarnya adalah Sikepo kita. Nah, untuk panduan penyusunan SKP dari Juli sampai Desember, mohon maaf, saya masih menunggu koordinasinya dari Pak Murah Krisna ya. Dan yang terkait nanti kalau memang apa yang sudah saya buat itu benar, nanti saya akan buatkan panduannya juga. Tapi ini akan menjadi penting sesuai dengan apa yang saya dapatkan kemarin saat sosialisasi di Dinas Provinsi, bahwa ini juga menjadi prasyarat kita untuk bisa menyusun SKP lanjutannya yang dari Juli sampai Desember. Jadi saya ingatkan bahwa form saya ini yang udah jadi ini saya akan cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi video YouTube saya. Jadi teman-teman silakan scroll agak ke bawah sedikit, di sana ada link deskripsi. Tinggal diklik saja di sana dan terunduh, nanti akan tampil form Excel seperti ini. Teman-teman tinggal mengganti saja yang mana perlu diganti. Baik, ini formnya mulai dari pejabat penilai. Nah, kebetulan saya itu induknya di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jadi yang menangani Kabid GTK di Gede Ketut Suputra Arya DSE. Jadi ini saya lengkapi sesuai dengan data beliau ya. Kemudian ini data saya, nanti silakan menyesuaikan ya. Nah, kemudian kegiatan tugas jabatan yang ini ya, kegiatan tugas jabatan yang ini mulai dari merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran,
Ini teman-teman ambil semua dari si kepo ya. Jadi dari nomor 1 kegiatan tugas jabatan ini sampai nomor 13 sampai nomor 10 saya ini sampai nomor sampai nomor 14 saya di sini ya. Nanti jumlahnya teman-teman mengikuti, kalau kolomnya kurang ya tinggal ditambahkan saja. Ini data ini semua teman-teman silakan ambil dari si kepo teman-teman. Nah, yang ini ya SKP aktif teman-teman, ini SKP aktifnya seperti ini. Ini SKP aktifnya udah. Nah, ini kita kopikan aja semua. Ya, uraiannya ini ya. Kopikan. Ini bisa di-download Excel loh ya. Nanti biar gampang, sehingga gampang copy paste ya. Rasanya teman-teman udah bisa, saya enggak. Nah, ini kan ada export ke Excel. Ini bisa nanti sehingga kita bisa ngambil dengan gampang mengkopinya seperti itu. Jadi ini bisa di-download dulu di Excel. Ini diekspor dulu. Nah, ini ada proses download di sini di atas atau mungkin di bawah kalau pakai Chrome ya. Nah, kita buka di sini hasil downloadannya. Nah, sehingga ini gampang kita pindahkan seperti itu ya. Kita gampang pindahkan, ini hasil downloadannya. Ya, ini tinggal kita copy-copykan aja ini. Unsur utama kita ambil dari sini ya. Unsur utamanya nggak usah ikut karena dia ada di atasnya. Ini unsur penunjangnya ini kita ambil dari sini, nanti unsur penunjang dihapus. Kopikan semua sesuai dengan SKP teman-teman. Nanti masukkan ke sini dan diatur tampilannya biar rapi ya. Ini masukkan semua. Udah kan, sumbernya udah tahu. Kemudian angka kreditnya juga kita ambil dari si kepo kita. Ini si kepo kita di sini ada. Oke. Angka kreditnya. Nah, ini kita nggak bisa lagi ngerubah angka kredit ini karena memang SKP aktif ini sebelumnya kan kita udah mintakan tanda tangan dari Bapak Kabid ya. Bapak Kabid sebagai atasan langsung kita udah mintakan tanda tangan di bulan Januari 2021. Itu yang akan kita pakai pedoman. Jadi kita nggak ngerubah lagi, tinggal ngikutin. Ya, kalau misalnya ada salah salah angka kredit ya nanti disesuaikan lagi di penyusunan SKP berikutnya. Ini udah dalam bentuk laporan ya. Oke, di sini ya ini. Nah, angka kredit kita udah pindahin semua. Jadi penulisan koma misalnya 29,75 kita nggak pakai tanda koma tapi tanda titik ya teman-teman, biar dibaca nanti karena ini ada rumus yang nyambung ke sheet berikutnya. Jadi 29.75 kita pakai titik aja penulisannya, nggak pakai koma. Kemudian kuantitas outputnya satu laporan ini kita ambil semua dari si kepo kita juga dari sini. Nah, ini kan kuantitasnya satu laporan ya, kita ngikutin ini aja. Kalau dia dalam bentuk laporan nanti outputnya ya satu laporan, kalau bentuk dokumen ya satu dokumen, kalau SK ya satu SK kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi ini sih, kita tutup biar nggak bingung ya. Oke, ini enggak simpen ya. Nah, targetnya kualitas atau mutu ya. Kualitas, mutu, waktu, bulan yang ini ya. Dan biaya ini yang 112 bulan, biayanya 0. Ini juga kita ambil dari si kepo kita ya, teman-teman ya. Ini kualitasnya 100, waktunya 12 bulan, biayanya 0. Itu kita pindahkan semua dalam waktu setahun ya, teman-teman ya. Dalam waktu setahun ini semuanya. Jadi rencana kerja kita setahun yang kita susun di si kepo itu kita masukkan semua di sini setahun. Mulai dari kegiatan tugas jabatannya, baik unsur utama maupun unsur penunjangnya kita masukkan aja semua di sini. Susunannya, urutannya itu sama dengan susunan atau urutan di si kepo kita. Angka kreditnya juga sama, kita tinggal pindahin. Kualitas sampai waktunya juga kita tinggal pindahin. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sheet SKP ini ya, ini sheet SKP yang paling bawah kita hanya mulai bekerja hanya memindahkan data yang ada di si kepo. Udah jelas ya teman-teman ya dari mana sumber datanya. Nah, kemudian di pengukuran, di sheet pengukuran, di bawah ada sheet pengukuran. Oke, saya buka sheet pengukuran. Nah, di sheet pengukuran ini teman-teman mulai perhatikan dari jangka waktu penilaian ya.
Ini ya, 1 Januari sampai 31 Juni 2021. Kemudian kegiatan tugas jabatan ini. Nah, teman-teman pilih tadi di sheet SKP, teman-teman memasukkan 12 bulan atau setahun kan. Nah, di pengukuran ini teman-teman pilih mana kegiatan yang termasuk di periode Januari Juni. Ya, teman-teman kan udah membreakdown ya per bulan, teman-teman udah membreakdown yang mana kegiatannya di bulan Januari, yang mana di bulan Februari sampai bulan Juni ya. Nah, itu aja yang yang tidak dicoret. Nah, ini. Yang di luar Januari Juni, jadi dari mulai Juli sampai Desember itu kita strike atau kita coret kayak gini. Ya, coret kayak gini. Ini coret. Ini artinya kegiatan ini tidak termasuk di periode Januari Juni. Itu loh maksudnya. Sesuai dengan penjelasan yang saya terima dari yang memverifikasi hasil kerja saya. Jadi di SKP itu kita tampilin semua. Nah, di pengukuran ini kita coret mana yang tidak masuk ke dalam periode kerja kita di Januari Juni. Udah paham ya teman-teman ya? Jadi kalau saya ini dari 14 kegiatan ini, yang tidak termasuk ke dalam periode Januari Juni itu saya coret. Kayak gini, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan ini saya laksanakan di bulan Juli. Jadi ini tidak masuk kegiatan di periode Juni sehingga saya coret. Nah, tergantung nanti teman-teman, kalau teman-teman ini memasukkannya di bulan Juni berarti dia masuk. Jadi nggak mesti sama persis dengan saya. Ikuti isi kepo dan target capaian di breakdown per bulannya itu ya. Seperti ini nomor 4, mengikuti diklat fungsional. Ini juga saya tidak rencanakan di periode Januari Juni, tetapi di periode Juli Desember berarti saya coret seperti ini, coret. Nah, cara mencoretnya saya contohkan satu aja yang ini ya. Ini kita klik. Maaf ya, klik sekali biar nggak muncul rumus. Ya, ini diklik kayak gini, kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, ini ya. Jadi di sini klik. Kalau 2 kali dia muncul rumus ya teman-teman, kliknya sekali aja biar terseleksi dia atau terblok. Klik kanan, pilih format cell. Nah, kemudian di sini ada font, ya font. Ya. Kemudian kita pilih strike through. Nah, dicoret kayak gini. Ya, ini. Strike through gini kita klik. Kita centang, maka dia akan tercoret. Kita klik OK. Nah, ini tercoret. Kalau kita ingin menghilangkan coretannya ini, klik kanan lagi di sini, pilih format cell, kemudian pilih font. Di jendela format cell ini kita pilih tab font, ini font ya. Kemudian strike through-nya ini kita hilangkan centangnya. Nah, tidak tercoret lagi, OK. Udah ya. Nah, periode-periode yang tidak masuk di periode Januari Juni, kegiatan-kegiatannya ini yang di luar periode Januari Juni atau periode Juli Desember, kita coret semua kayak gini. Kita coret angka kreditnya juga, kita coret. Caranya tadi udah saya kasih tahu. Ini kita coret semua ya, sampai tercoret semua. Nah, kemudian di status coret ini teman-teman perlu diperhatikan sekali ya. Kita ketik angka 1 apabila dia tidak dicoret atau apabila kegiatan itu masuk di periode Januari Juni. Seperti misalnya nomor 1 ini saya kegiatannya termasuk di kegiatan Januari Juni, maka saya tidak coret kan. Saya tidak coret, maka kita ketikkan angka 1 di sini. Di status coret ini kita ketikkan angka 1, berarti dia tidak coret. Nah, yang dicoret kayak nomor 3 milik saya ini saya coret, maka saya ketikkan angka 0 di sini. Artinya dia tidak dihitung. Ya, tidak dihitung dalam perhitungan angka kredit dari Januari Juni. Itu maksudnya ya. Yang 1 itu dihitung, yang 0 itu tidak dihitung. Saya masukkan 0. Angka ya, bukan karakter, bukan teks, tapi ini angka atau number. Ini semua. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisinya. Jadi ada 1 untuk yang tidak dicoret atau kegiatan yang masuk Januari Juni, dan 0 untuk kegiatan
Juli, Desember. Kan sudah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya di sini ya teman-teman perhatikan, mungkin saya zoom lagi biar gede. Oke. Ya. Nah, di target, perhatikan di target di waktu ya, waktu. Di waktu ya. Ini kan ada 12 ya, kayak ini ya, ada 12. Ada 12. Ini perhitungannya adalah setahun ya, maksudnya ya setahun. 12-nya kita coret karena kita bikinnya kan 6 bulan. Dari Januari Juni itu 6 bulan. Jadi 12-nya kita coret datar kayak gini. Kita coret, 6-nya kita nggak coret. Berarti ini adalah kegiatan untuk 6 bulan aja. Nanti sisanya kan dari Juli Desember yang belum masuk saja, seperti itu. Kemudian yang ini yang ketiga ini karena memang kegiatannya di luar, ini kita coret semua. Ya, ini kita coret semua. Yang ini kita coret Desembernya aja. Seperti itu ya teman-teman ya, jelas. Oke, kita jadiin lagi view-nya 100% biar semua kelihatan. Sip, ya. Jadi ini teman-teman ya, yang lainnya ini kita biarin ada rumus-rumus di sampingnya, ini kita nggak usah utak-atik lagi. Ini rumus yang dari sananya ya, dari formnya sendiri. Kita hanya mencoret mana yang tidak termasuk di periode Januari Juni, itu kita coret semua dan kita ngasih kode di sini. Bagi yang masuk di periode Januari Juni kita kasih kode 1, yang masuk di periode Juli Desember kita kasih kode 0. Yang lainnya kita biarin, kita abaikan saja ya, biar berfungsi nanti formulanya. Nah, di sheet pengukuran sudah jelas teman-teman ya, sudah jelas. Jadi dari SKP, dari sheet SKP yang setahun ini, di pengukuran kita melihat mana yang masuk Januari Juni. Nah, bagaimana kalau ada yang tidak terlaksana? Misalnya di bulan Maret kita nggak terlaksana, artinya kita lupa ngisi si kepo gitu loh. Itu yang tidak terlaksana itu kita tetap masukkan di target penilaian Januari Juni, tetap kita masukkan, tetap kita nggak coret. Yang dicoret ini adalah yang di luar periode ya teman-teman ya, bukan yang tidak terlaksana. Jadi dari Januari sampai Juni kita udah merencanakan di SKP sebelumnya, itu kita tampilkan semua, kita tidak coret dan kita kasih kode 1. Nah, di luar itu dari Juli Desember kita coret. Tuh ya, jelas ya. Kalau seperti tadi ada perannya bagaimana tidak terlaksana, misalnya di bulan Maret atau April, itu kita biarkan dulu, nanti ada penanganannya lagi. Ini khusus yang terjadi Januari Juni ya. Udah, nah ini udah pengukuran. Kemudian di 360 si keponya kita buka. Oke, nah ini ya. Di 360 si keponya ini kita ambil nilainya dari nilai si kepo penilaian 360 juga ya teman-teman ya. Mulai dari Januari, Februari, Maret sampai Juni itu kita ngambilnya di sini. Rekap perilaku ya. Nah, rekap perilaku 360 ini kita ambil. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Copy paste saja kan bisa ya, gampang ini, tinggal copy paste saja. Ya, dari Mei sampai Juni kita copy paste, jangan lewat Juli ya teman-teman ya. Kita copy paste, kita masukkan ke sini. Udah. Nanti di sini kita adakan perubahan. Nah teman-teman ya, ini udah kita copy paste dari Januari sampai Juni, termasuk rata-ratanya. Ya, ini dia pakai rumus. Ya, rata-rata yang di sini kita nggak ambil ya teman-teman ya. Rata-rata ini kita nggak ambil. Kita hanya ngambil ini aja, nilainya sini aja. Nah, ini aja. Ya, rata-ratanya nggak ambil karena nanti di sini dia akan merumuskan sendiri, menghitung sendiri. Sekalian juga teman-teman bisa ngecek nanti apakah sama rata-rata yang di aplikasi ini dengan di si keponya. Nah, seperti itu ya, bisa dicek. Mungkin nanti penulisan angkanya misalnya teman-teman pakai 80,5 nggak terbaca. Yang dipakai adalah 80,5, itu desimalnya dia pakai titik. Tergantung juga komputernya ya. Tergantung komputernya, sistem penomoran yang digunakan. Kalau penomoran Indonesia itu koma dia, kalau penomoran Amerika dia pakai titik ya gitu.
Nah, kemudian di total, nah di sini teman-teman ya perlu diperhatikan, saya besarkan, oke. Di total ini, ya di total ini, di sini ada rumus sama dengan sum kurung buka B4 sampai G4, berarti dia menjumlahkan dari B4 dari sini dia sampai G sampai Juni dia jumlahkan dibagi 6 kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang keponya tidak dinilai ya, misalnya ya bulan Mei nggak dinilai karena lupa mengajukan penilaian, itu ya misalnya bulan Mei nggak dinilai karena lupa mengajukan penilaian, sehingga di sini kan 0 teman-teman ya, 0. Maka di sini jangan dibagi 6, di sini kita ganti bagi 5 ya. Pembagiannya adalah bulan-bulan yang dinilai. Kalau saya kebetulan penuh 6 bulan dari Januari sampai Juni dinilai, ya saya bagi 6. Tapi kalau teman-teman ada yang cuma 5 bulan dinilai, sedangkan ada bulan lain yang kosong yang nggak dinilai, ya kita bagi 5. Kemudian kalau ada yang 4 dinilai, ada 2 bulan yang kelupaan mengajukan penilaian, ya kita bagi 4. Nah, itu penjelasan yang saya terima dari yang memverifikasi hasil kerja saya. Nah, seperti itu. Yang di bawahnya juga sama, mengikuti saja ya. Ini bisa di copy, bisa diseret atau di drag ke bawah, di copy seperti itu, atau buat berulang-ulang biar yakin boleh. Nanti dia akan merata-ratakan. Di sini udah ada formula, kita nggak usah rubah lagi. Jadi tinggal ngecek aja, tinggal kita merubah rumus di total aja berapa bulan yang dinilai. Yang ini kita biarin, yang lainnya kita biarin. Oke ya teman-teman. Sampai di sana untuk risiko 360 udah jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah, penilaian yang tidak dinilai ini ya. Yang ini ya, penilaian ini tidak di print ya teman-teman ya. Yang ini akan ada ini ya di sheet penilaian ini. Yang ini ya. Ini udah ada penjelasan tidak di print. Jadi kita nggak usah print ya. Kalau mau di print juga biar lengkap ya silakan. Tapi di sini udah ada penjelasannya tidak di print. Tidak di print, ya udah kita biarin nggak print ya, kita biarin nggak print ini, kita lewati aja karena dia udah mengikuti data-data yang di depannya. Kemudian di penilaian SE Menpan 3, nah, ini dia akan menjumlahkan semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di baik di pengukuran maupun 360. Ini yang kita print, yang kita akan mintakan tanda tangan. Jadi seperti itu aja. Nanti ini gampang, kita hanya mengambil data si kepo dan memilih kegiatan mana yang sudah dilakukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sebutkan apabila di pengukuran ya teman-teman ya, di sheet pengukuran, apabila kita mengisi penuh target capaian si kepo kita dari Januari sampai Juni, kita isi penuh, jadi nggak ada masalah sebenarnya ya, tinggal memasukkan saja. Nah, bagaimana kalau ada teman-teman yang terlewati dari Januari sampai Juni, ini ada bulan yang lupa kita ngisi si kepo. Nah, ini masalahnya teman-teman ya. Jadi kalau terlewati dari ini kan udah saya buat yang 6 bulan ya, ini yang di luar periode Januari Juni udah saya coret kayak gini, coret semua ya teman-teman ya, saya udah coret semua. Kemudian ada teman-teman yang dari periode Januari sampai Juni ternyata ada yang tidak terrealisasi, atau istilahnya lupa ngisi si kepo. Terrealisasi tapi kita lupa ngisi si kepo, sehingga memang di si keponya kan tidak terrealisasi. Maka di realisasinya inilah yang kita coret teman-teman ya. Targetnya kita biarin, ini target kan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni kan, targetnya kita biarin. Nah, yang tidak terrealisasi karena kelupaan ngisi si kepo, misalnya di bulan Maret untuk yang kedua ini misalnya ya, yang kedua ini saya lupa ngisi, maka kita coretlah di realisasinya ini. Di realisasinya ini kita coret teman-teman ya. Kemudian di sini kita kasih kode 0, tidak terrealisasi 0 ya. Jadi ini kita coret ini realisasinya, kita coret termasuk angka kreditnya, dan di sini kita terpaksa kasih kode 0 ya. Jelas nilai nilai SKP teman-teman turun. Jadi disarankan
selalu ingat mengisi si kepo dalam sebulan itu sesuai dengan target capaian. Kalau sebulan itu sekali ya kita isi sekali. Kalau 2 kegiatan ya kita isi 2 kegiatan. Jangan sampai lupa, karena pada saat pelaporan inilah nanti seperti saya contohkan tadi, kegiatan yang kedua ini adalah kegiatan masuk di periode Januari Juni, ternyata saya lupa ngisi, sehingga di realisasinya ini kita coret. Ini kita coret, klik kanan, format cell, kemudian kita pilih strike drop, oke. Nah, ini kita tercoret dan ini kita masukkan 0. Artinya kita nggak berkegiatan seperti itu, sehingga nilai kita ya turun, jadinya turun ya. Yang terrealisasi di sini langsung terhitung 5. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Dia langsung ngejumlahin sendiri seperti itu. Jadi gampang. Ini saya kembalikan ya. Jadi seperti itu saja penyusunan SKP di periode Januari Juni. Jadi sekali lagi, sheet saya ini yang udah jadi ini kalau mau digunakan sebagai pedoman penyusunan, silakan, nanti saya akan cantumkan link unduhnya atau link downloadnya di kolom deskripsi video YouTube saya. Silakan nanti dibuka, di download, silakan bisa diganti-ganti. Ataupun kalau teman-teman udah punya formnya langsung yang diunduh dari informasi yang kita dapatkan di grup DPK, itu boleh juga digunakan. Itu lebih bagus karena formnya masih original ya, masih belum saya isi seperti itu. Oke, demikian dulu video kali ini, penyusunan SKP fungsional guru untuk periode Januari Juni 2021. Semoga bermanfaat dan mohon bantuan teman-teman untuk video channel saya ini. Silakan di subscribe dan di like juga kalau bermanfaat. Silakan dibagikan, di share ke teman-teman yang lain sebagai bahan referensi cara penyusunan laporan SKP periode Januari Juni 2021. Akhir kata sebelum saya akhiri, tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Jaga imun tubuh kita selalu sehat, selalu bahagia. Baik, saya akhiri. Om Santi 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 Om. Semangat pagi.